Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiji Juliati. Saya adalah mahasiswa program S1 Ilmu Keperawatan Reguler B Setikba Jambi. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan materi tentang konsep diri. Apa itu konsep diri? Apa saja komponen konsep diri? Bagaimana perkembangan konsep diri? Bagaimana cara peningkatan konsep diri dan peran perawat pada konsep diri klien? Apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi konsep diri dan rentang respon konsep diri? Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu konsep diri. Konsep diri adalah pandangan dan sikap individu terhadap dirinya sendiri. Sedangkan menurut Herlock, konsep diri merupakan gambaran seseorang mengenai dirinya sendiri yang merupakan gabungan dari keyakinan fisik, psikis, sosial, emosional aspiratif, dan prestasi yang mereka capai. Atwater mengidentifikasikan konsep diri atas 3 bentuk. Yang pertama yaitu body image. Body image adalah kesadaran tentang tubuh. Yang kedua, ideal self. Ideal self adalah bagaimana cita-cita dan harapan seseorang mengenai dirinya. Yang ketiga, social self. Social self adalah bagaimana orang lain melihat dirinya. Individu mengembangkan konsep dirinya dengan cara menginteranalisasikan persepsi orang-orang terdekat dalam memandang dirinya. Artinya, apabila individu itu diperlakukan dengan penuh kasih sayang, maka individu akan menyukai dirinya. Apa saja komponen konsep diri? Komponen konsep diri ada 5. Yang pertama, body image. Body image adalah sikap individu terhadap dirinya sendiri, baik disadari maupun tidak disadari, meliputi persepsi masa lalu dan masa sekarang. Yang kedua, ideal diri. Ideal diri adalah persepsi individu tentang bagaimana ia seharusnya bertingkah laku berdasarkan standar pribadi. Yang ketiga, harga diri. Harga diri adalah penilaian pribadi terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisa seberapa banyak kesesuaian tingkah laku dengan ideal dirinya. Yang keempat, peran diri. Peran diri adalah serangkaian pola, sikap, perilaku, nilai, dan tujuan yang diharapkan oleh masyarakat dihubungkan dengan fungsi individu di dalam kelompok sosial. Yang kelima, identitas diri. Identitas diri adalah kesadaran tentang diri sendiri yang dapat diperoleh individu dari observasi dan penilaian dirinya, menyadari bahwa individu dirinya berbeda dengan orang lain. Bagaimana perkembangan konsep diri? Menurut Harlock, perkembangan konsep diri dibagi menjadi beberapa bagian. Pada usia bayi, usia toddler, usia prasekolah, anak usia sekolah, usia remaja, usia dewasa muda, usia dewasa tengah, dan usia lansia. Pada usia bayi, pengalaman bayi dengan tubuh mereka yang sangat ditentukan oleh kasih sayang dan sikap ibunya adalah sikap dasar untuk perkembangan citra tubuh. Pada usia toddler, di mana anak-anak beralih dari ketergantungan total kepada rasa kemandirian dan keterpisahan diri mereka dari orang lain. Pada usia prasekolah, pada masa ini, anak-anak memiliki inisiatif mengenali jenis kelamin, meningkatkan kesadaran diri, dan meningkatkan keterampilan dalam berbahasa. Pada usia anak sekolah, pada tahap ini mulai belajar untuk bisa mengatasi berbagai macam masalah secara rasional. Pada usia remaja, ini membawa pergolakan fisik, emosional, dan sosial. Pada usia dewasa muda, pada tahap ini perubahan kognitif, sosial, dan perilaku terus terjadi sepanjang hidupnya. Pada usia dewasa tengah, terjadi perubahan fisik, di mana apabila orang dewasa yang mampu menerima segala perubahan pada usianya, berarti orang tersebut memiliki konsep diri yang sehat.
Pada usia lansia, usia di mana orang bercermin pada hidup mereka. Teringat masa lalu, teringat kegagalan, dan teringat kesuksesan mereka. Bagaimana cara peningkatan konsep diri? Dalam meningkatkan konsep diri, kita mungkin bisa bersikap secara objektif, menghargai diri sendiri, jangan memusuhi diri sendiri, dan berpikir positif dan rasional. Bagaimana peran perawat pada konsep diri klien? Di sini perawat perlu menciptakan komunikasi terapeutik yang akan mempermudah proses komunikasi tersebut. Kenapa perlu diciptakan komunikasi terapeutik tersebut? Yang mana tujuan dan kegiatannya dipusatkan untuk kesembuhan pasien. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi konsep diri. Yang pertama, tingkat perkembangan dan kematangan. Yang kedua, budaya. Yang ketiga, sumber eksternal dan internal. Yang keempat, pengalaman sukses dan gagal. Yang kelima, stresor. Sedangkan menurut Hart dan Hayes, faktor yang dapat mempengaruhi konsep diri yaitu reaksi dari orang lain, peranan seseorang, perbandingan dengan orang lain, dan identifikasi terhadap orang lain. Rentang respon konsep diri. Ada dua, yaitu respon adaptif dan respon maladaptif. Apa itu respon adaptif? Respon adaptif adalah tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan lingkungan. Sedangkan respon maladaptif adalah perilaku yang tidak sesuai dengan tuntutan lingkungan, tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku, tidak sesuai dengan adat istiadat yang ada dalam lingkungan masyarakat setempat. Terdapat 5 rentang respon konsep diri, yaitu yang pertama, aktualisasi diri, yang kedua, konsep diri positif, yang ketiga, harga diri rendah, yang keempat, kekacauan identitas, dan yang kelima, depersonalisasi. Dengan mempelajari konsep diri, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa semua yang kita lakukan pasti ada manfaatnya. Begitu juga dengan memahami pelajaran konsep diri ini, kita bisa menjadi bangga terhadap diri sendiri, dapat beradaptasi dengan lingkungan, dan mencapai sebuah kebahagiaan dalam hidup. Dengan mempelajari konsep diri ini, diharapkan kita dapat memahami tentang konsep diri dan dapat diaplikasikan ilmunya dalam kehidupan sehingga sikap saling mengerti dan menghargai sesama manusia bisa menjadi lebih baik. Dan kita selaku seorang perawat, selaku yang memiliki profesi sebagai seorang perawat, dapat menjadikan pembelajaran ini sebagai panduan dalam pemberian pelayanan komunikasi yang lebih baik kepada pasien. Demikianlah sedikit materi dari saya tentang konsep diri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.